هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat yang saya muliakan dan yang berbahagia para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ghufran yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah hari ini kita masih merasakan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah diantaranya kita diberi kesempatan untuk sholat berjamaah dan melaksanakan salah satu kewajiban yakni menuntut ilmu, dan kita juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang terus harus kita senantiasa syukuri. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih berada di bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan Rajab akhir, yang kita berharap mudah-mudahan sebagaimana doa yang kita selalu sampaikan, kita mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan mudah-mudahan dipertemukan wa balighna Ramadan, yakni bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan sebelum kita mulai, mari kita membacakan Ummul Kitab, wabil khusus untuk seluruh kaum muslimin dan yang kita cintai, saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan seluruh negeri-negeri muslim mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, hadirin rahmatullah, alhamdulillah, membahas tentang syaitan ini adalah sesuatu yang bagi saya hal yang wajib, karena ini adalah perkara iman. Jadi pembahasan tentang syaitan ini adalah bagian dari iman. Jadi jangan dikira membahas iman itu hanya sebatas sholat, zakat, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain, puasa. Tetapi membahas dan mengenali musuh kita ini juga bagian dari iman. Kadang sebagian saudara kita merasa atau menganggap acuh tak acuh dengan urusan setan. Kenapa? Ya, karena mungkin setan itu tidak terlihat, gitu. Sehingga dianggap apa sih, cuman seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana setan itu bisa merusak sistem, baik kaitannya secara individu maupun secara
universal ya, atau mungkin sistem dari suatu hal apa yang dibangun oleh masyarakat, itu sangat-sangat bisa dilakukan oleh syaitan. Ya kenapa? Karena memang makhluk yang satu ini, sebagaimana kita baca hadis ya, yang ada di slide ini, bahwa dia mampu mengalir di dalam diri manusia. Minggu lalu kita membahas bagaimana contoh orang yang dikuasai oleh jin atau syaitan, yakni dalam kasus kesurupan. Kemudian saya juga contohkan beberapa level gangguan, misalkan orang yang depresi, ya, gila, yang jalan terus di pinggir jalan itu, ya. Kemudian orang yang tidak sadarkan diri, atau mohon maaf, epilepsi juga. Penyakit-penyakit seperti ini masih dianggap murni medis. Kenapa? Karena memang hari ini kita, mohon maaf sebelumnya, sudah dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Seolah-olah agama itu kurang relevan ya, ilmu-ilmu agama itu kurang relevan kalau dikaitkan dengan medis gitu loh. Di dalam agama ya, yang kita yakini, Islam membahas tentang setan. Ada 77 ayat tentang setan. Berarti Al-Quran ini kan tidak apa ya, sebuah berita, kabar, petunjuk bagi kita bahwa makhluk ini enggak main-main. Bahkan setan itu ketika dihukum oleh Allah karena tidak mau bersujud menghormati Bapak Adam, itu bersumpah untuk menyesatkan kita. Nah, ini enggak main-main sumpahnya. Iblis ini, ya, nenek moyang setan. Nah, dari situlah sebenarnya kita harus membangun sebuah keimanan. Kalau ada makhluk yang sampai bersumpah seperti itu, maka dia akan berusaha keras untuk meraih tujuannya. Nah, hari ini mungkin kita bisa saksikan bagaimana kreasi dan keberhasilan setan menyesatkan manusia. Jujur, mau jujur enggak? Ya, hari ini padahal yang notabene negara kita aman, ngaji bebas, ya, pengajian tidak ada masalah, tahajud. Tapi mohon maaf, berani jujur enggak jenengan? Yang dibelokkan setan sama yang dilindungi oleh Allah dari setan lebih banyak mana? Jujur. Ya? Lah. Kenapa? Nah, ini berbeda dengan kondisi di zaman Rasulullah. Kenapa ya? Ya beda, karena beliau seorang pemimpin, beliau dan para sahabat adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Tapi itu pun masih diganggu. Rasulullah itu pernah dalam suatu riwayat mau sholat didatangi ifrit, dicekik. Kira-kira kalau jenengan didatangi ifrit dicekik, melanjutkan sholat apa hari? Lawang kita itu loh, enak-enak mungkin di rumah, kemudian dengar suara apa? Gelondang atau suara perempuan menangis, itu udah mungkin takut. Itu dicekik oleh Rasulullah, dibanting ifrit itu. Nah, kemudian nyaris dalam riwayat itu dijelaskan Rasulullah tuh hampir mau mengikat jin itu, apa? Ya, setan itu. Mau ditaleni, Pak. Cuma beliau teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Nah, ini kan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Yang mana Nabi Sulaiman itu adalah raja yang bisa menguasai setan. Beliau menghormati. Misalkan dalam riwayat itu dijelaskan, andai kata tidak ingat dengan apa yang didoakan oleh Nabi Sulaiman, niscaya itu diikat agar dibuat mainan anak-anak di Madinah. Dalam riwayat itu begitu.
Nah ini Rasulullah saja diganggu. Bahkan ketika Baiat Aqobah, yang Baiat Aqobah yang kedua, ya, iblislah yang membongkar informasi adanya baiat itu. Pernah dengar jenengan baiat? Baiat ini pernah dengar nggih istilah baiat nggih? Nah, baiat itu sama dengan sumpah. Dan mohon maaf, baiat ini hanya berlaku ya dan sah secara fikih ketika dilakukan oleh umat terhadap khalifah. Jadi kalau misalkan baiat itu dilakukan antara di luar khalifah, itu bukan baiat namanya. Ya, baiat itu hanya untuk khalifah. Nah, sekarang belum ada khalifah. Yang ada ya raja, presiden, dan ini beda dengan khalifah. Nah, ketika Baiat Aqobah itu 73 perwakilan sahabat, mohon maaf, orang-orang Yastrib itu akhirnya naik ke bukit yang di situ sudah ada Rasulullah dan paman beliau, ya, Sayyidina Abbas, dan di situ mereka berbaiat. Baiat apa yang kedua ini? Baiat untuk menyatakan, kalau baiat yang pertama, Aqobah pertama, pengakuan mereka bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau baiat yang kedua adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan, atau kalau hari ini kepemimpinan kepada Rasulullah. Jadi baiat itu ada ininya Pak, berbeda yang satu dan yang. Nah, ketika baiat kedua itu disampaikan oleh orang-orang Yastrib, maka iblis itu berteriak dari atas bukit itu, membangunkan orang-orang Quraisy. Padahal sebenarnya tidak ada yang tahu awalnya. Ini saya membacakan riwayat hadis gitu Pak, biar jenengan tidak salah kaprah. Dikira iblis itu tidak bisa buat teror, provokasi, apa nggak bisa? Bisa Pak. Ada suara dari gunung itu, bukit itu, sehingga membangunkan orang-orang Quraisy. Dari suara itu dan bersuara, dan suara itu menyatakan bahwa Rasulullah dan orang-orang Yastrib telah berbaiat. Maka orang-orang Quraisy waktu itu bangun. Qadarullah, Allah tolong. Jadi setelah baiat, para sahabat ini turun nyeseri gunung itu, dan itu gunung batu. Mungkin yang umroh paham ya. Jadi kalau umroh tuh jangan lihat hanya rekreasi aja, itu perhatikan susahnya medan itu loh Pak. Biar jenengan tuh merasakan perjuangan Rasulullah untuk baiat saya tidak gampang. Naik gunung Pak. Ada yang ke Gua Sur, ada yang sudah ke Gua Hira. Nah, gimana Pak? Mudah apa sulit? Sulit. Nah, itulah Rasulullah perjuangan. Nah, sebelum orang-orang Quraisy itu datang, karena suara dari iblis tadi itu, setan yang menyerukan dan membongkar baiat Aqobah kedua antara Rasulullah dan para sahabat, maka golongan Yastrib ini tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka selamatlah para sahabat waktu itu. Ini sejarah loh Pak. Saya ini cuma menceritakan ulang sejarah baiat Aqobah itu tidak gampang. Ya, jadi setan ini nggak main-main Pak. Dia bisa melakukan upaya, bahkan Rasulullah pun diteror. Maka ketika orang-orang Quraisy itu terbangun, seolah-olah, mohon maaf, baiat Aqobah itu dilakukan ketika musim haji loh ya. Karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa di sana syariat haji itu masih ada. Meskipun kondisi di Ka'bah waktu itu berhala itu cukup banyak, tapi haji itu ada.
Karena itu adalah ajaran dari agama samawi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, saya membahas setan sekarang. Sampai segitunya mereka membenci Rasulullah. Kalau Rasulullah saja dibenci, apalagi umatnya. Ya, betul, Pak. Sama Rasulullah saja benci, apalagi sama kita. Padahal Rasulullah ini kurang apa? Jadi tidak main-main, Pak. Ini perkara iman membahas setan ini. Kalau kita kemudian tidak hati-hati dalam perkara ilmu bab urusan setan, saya jamin garansi jenengan tersesat. Ya, betul. Karena itu memang tugas setan. Pernah dengar kisah Kiai Barseso? Seorang ulama yang punya 60.000 murid yang akhirnya matinya su'ul khotimah. Bukan karena diajak awalnya tidak diajak berzina, tapi diawali dengan melalui tipu daya ibadah. Silakan browsing Kiai Barseso. Itu kisahnya, itu bukan khurafat. Itu disampaikan oleh, kalau nggak salah, riwayat Sayyidina Ibnu Abbas yang menceritakan, atau Anas, saya agak lupa, tapi itu memang sebuah cerita yang betul-betul terjadi. Jadi sampai setan itu untuk menyesatkan orang yang ahli ibadah, itu dengan cara ibadah loh, Pak. Bukan ngajak zina, boten. Maka hati-hati ini yang sudah notabene kita sudah ngaji, sudah mengklaim dirinya sudah ahli ibadah. Ingat, Kiai Barseso itu kurang alim gimana, tapi matinya su'ul khotimah. Karena apa? Karena setan itu bukan sembarang makhluk. Perlu ilmu untuk menghadapi setan, perlu ilmu. Nah, seperti itu. Dalam keseharian kita ini, jamaah rahmati Allah, saya ini ingin mendakwai diri saya juga ya, bahwa setan itu bukan semata-mata hanya bisa merusak sistem metabolisme, fisiologi, anatomi saja, tapi benteng terakhir yang kita miliki pun diserang. Apa itu, Pak? Hati. Jangan pernah nggak, Pak, merasakan bolak-baliknya hati itu, Pak? Maka ini ada kaitannya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita diminta untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini gambaran bahwa setan itu juga berusaha untuk membolak-balikkan hati manusia agar bukan tsabbit ala dinik, lurus dalam perkara agamanya, tetapi sesat dalam perkara agamanya. Iya enggak, Pak? Itu berlawanan loh. Maka tugas kita sebagai manusia adalah menselisihi setan. Titik. Saya dapat ilmu ini dari guru saya. Ternyata hidup kita ini simpel banget. Kalau saya pakai bahasa lain gitu, boleh enggak? Tapi ini esensinya juga ibadah. Ternyata untuk masuk surga itu cukup menyelesaikan apa yang diinginkan setan. Kalau bahasa lain yang umum ya, ternyata masuk surga itu harus menjadi orang bertakwa. Itu versi umum. Saya punya versi karena bidang saya di dunia ini seperti ini. Gitu. Ternyata untuk masuk surga adalah menyelisih setan. Esensinya sama, Pak. Saya mau tanya. Sebenarnya yang diinginkan iblis dan setan itu apa sih, Pak? Yang paling pokok, paling utama. Ya, yang real dulu, Pak. Yang diinginkan dari kita itu apa? Maunya kemana? Gimana, Pak? Contoh konkret mengajak ke neraka itu. Betul ini, Bapak ini.
Konkretnya apa Pak? Saya minta konkret. Oke, maksiat. Hanya itu saja? Saya mau tanya, dosa maksiat itu masih kemungkinan diampuni nggak? Kayak terutama yang dilakukan saudara-saudara kita yang masih mengakui Allah, masih beriman kepada Allah. Tapi ada dosa loh Pak, yang Allah tuh murka sekali dengan satu dosa ini. Yang itu kalau dilakukan siapapun, sudah wis alamat nggak akan selamat kecuali betul-betul taubatan nasuha. Apa itu? Ternyata dosa yang paling terbesar di sisi Allah dan yang diinginkan oleh setan kita lakukan adalah kesyirikan. Ini nggak main-main Pak, perkara syirik. Syirik tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama syirik apa Pak? Syirik akbar. Siapa pelaku syirik akbar itu? Siapa Pak? Mereka yang berani menganggap Allah punya anak, punya bapak, itu udah syirik sebesar-besarnya. Marah nggak Pak Allah Pak? Jangan, mohon maaf Pak, mau nggak diduakan? Mau Pak? Sama ibu? Bapak loh, saya tanya bapak, kalau ibu pasti jawabannya jelas. Bapak aja nggak mau, apalagi Al-Khaliq, yang ahad, yang satu ini. Jadi itu syirik besar Pak. Nah yang kedua ada syirik yang kecil. Nah ini yang agak nyerempet-nyerempet sama keseharian kita. Wah ini hati-hati Pak. Saya siang tadi sedang memediasi seorang pasien saya di Jambi. Jadi kadang Pak, saya itu melayani pasien by phone kalau jauh. Jadi tetap melayani umat saya. Jadi ada teman saya, ya dia juga pasien, yang mau menikah. Qadarullah, calonnya ini sudah siap. Tapi Allah hadirkan ujian. Apa itu? Calon mertuanya itu ternyata tidak mengizinkan untuk menikah di tahun ini dengan alasan kalau anaknya menikah di tahun ini bersamaan, karena punya kebetulan tahun ini anak yang nomor saya lupa, yang ragil apa yang sulung itu sudah nikah. Qadarullah, yang mau dinikahi teman saya ini juga datang jodohnya ini pas tahun ini, maka akhirnya ditolak dengan alasan apa? Ilmu, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung salah seorang suatu keyakinan, tapi ini saya sebutkan dengan keyakinan yang dianggap menurut mereka ini benar. Perhitungan primbon. Hanya gara-gara tahunnya bersamaan. Anaknya sudah siap, teman saya sudah siap. Jadi kalau menurut hitungan primbon baru dibolehkan nikah yang anaknya ini nanti setelah habis tahun awal tahun Hijriah. Nah, kebetulan statusnya duda. Nah, yang perempuan anaknya yang orang tuanya primbon ini, kepercayaan yang primbon, mohon maaf, perawan tetapi sudah usianya agak lanjut. Nah, hal-hal seperti ini Pak, akhirnya membuat ngapunten, sesuatu yang agung, pernikahan itu kan agung Pak. Separuh dari keimanan itu ada pada pernikahan. Itu gagal hanya gara-gara tanggalnya nggak sesuai Pak dengan perhitungan primbon. Pak, setara nggak Pak ini? Pernikahan yang agung di sisi Allah, yang dimuliakan, yang sunnahnya luar biasa, batal hanya gara perhitungan tanggal primbon yang tidak sesuai keyakinan mereka.
Kecewa. Teman saya tuh sampai, ya Allah gimana Ustadz ya seperti itu. Ya sudah sabar, namanya aja ujian. Dan saya menemukan beberapa kasus banyak pernikahan gagal hanya gara-gara wetone gak cocok, Pak. Nogo tahun, wetone kemis ketemu paemu gak cocok, atos padha atose. Lho ya apa sih? Oh iki nah ini saya jadi nyinggung, mohon maaf Pak. Jadi hal-hal seperti ini yang secara tidak kita sadari menggiring kita bisa pada kesirikan. Apa? Meyakini bahwa rezeki, kebaikan, keberuntungan, kekayaan dihitung berdasarkan angka-angka kelahiran. Padahal dalam Islam hal seperti itu tidak menjadi tolak ukur. Karena yang namanya rezeki, kematian, keberuntungan, dan apapun kebaikan sudah tercatat ketika ruh kita dimasukkan ke dalam rahim orang tua kita. Dan itu tidak akan berubah, Pak, catatan itu. Yang tahu catatan itu hanya Allah. Ini kita nggak sadar. Nah, ketika kita menikahkan anak kita dengan konteks perhitungan yang di luar dalam konteks syariat, saya mau tanya, berkah nggak nanti pernikahan anaknya? Makanya coba jangan renungkan ya. Angka perceraian itu tinggi loh Pak. Saya mau tanya, yang cerai-cerai itu apa dulu? Waktu nikah nggak dihitung Pak wetonnya. Rata-rata Pak, rata-rata dihitung Pak. Ya kalau dihitung dalam artian tidak dikaitkan dengan rezeki, dengan keberuntungan, tidak ada masalah. Ini dihitung karena dikaitkan dengan hal-hal yang itu menjadi rububiyahnya Allah, haknya Allah yang bisa memberi itu. Urusan rezeki ini yang mengatur siapa sih Pak? Kita bisa nggak memprediksi Pak, rezeki kita berapa? Jenengan gaji per bulan 10 juta, yang betul-betul rezeki jenengan itu berapa? Allahu a'lam Pak. Ketika jenengan dapat gaji 10 juta sakit, maka rezeki yang dipakai untuk makan tinggal berapa Pak? Ya itu rezeki itu sesuatu meskipun jenengan punya gaji tetap, itu masih dalam tanda tanya Pak. Gaji 10 juta per bulan, tiba-tiba kecelakaan, habis untuk bayar rumah sakit. Lah Allah tuh punya skenario yang Masya Allah, yang terbaik itu. Ada orang diberi rezeki, Masya Allah, gaji 10 juta, bisa sedekah per bulan 2 juta, 8 juta untuk keluarga, sisanya nyicil utang, sisanya untuk aktivitas dakwah, sisanya untuk kebaikan. Ada yang seperti itu. Jadi tidak mesti, meskipun sama-sama punya gaji 10 juta, itu loh berbeda Pak. Porsi rezekinya. Untuk alokasi rezeki itu tadi, untuk kebaikan-kebaikan tadi. Nah kembali lagi, setan itu betul-betul bisa masuk dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Dan ini enggak main-main. Maka jenengan wajib belajar tentang setan. Dan karena apa? Karena ini bagian dari iman. Seperti itu. Ya. Melawan setan itu tidak dengan doa, tapi dengan ilmu. Maka para ulama mengatakan 1000 orang ahli ibadah, ya, mohon maaf, 1 orang ahli ilmu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Karena orang berilmu itu Pak, paham betul bagaimana tipu daya setan. Tapi orang ahli ibadah belum tentu sepaham orang ahli ilmu.
Orang ahli ibadah kan pasti punya ilmu, iya. Tetapi orang ahli ilmu itu orang yang memang memiliki kapasitas kemampuan berpikir yang lebih tinggi di atas orang ahli ibadah. Makanya setan tuh takut sama orang ahli ilmu. Karena orang ahli ibadah, Pak, bisa disesatkan, Pak. Gimana contoh cara menyesatkan orang ahli ibadah itu, Pak? Gimana, Pak? Dia dibisikkan dengan perasaan bangga dengan amal soleh. Ya. Saya pernah punya pasien, Pak. Secara dohiriyah, beliau kan sakit, kemudian cerita ke saya, Ustadz, saya itu sudah menjalankan semua sunnah Nabi, Ustadz. Saya malam sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah zikir pagi petang, saya sudah baca Al-Quran. Kok saya masih dikasih ujian kayak gini? Nah, ngapunten Pak, itu statement seperti itu gimana Pak? Itu gambaran apa Pak? Statement seperti itu? Ya? Seperti menyalahkan takdir. Statement yang menganggap saya nih sudah beribadah kok Allah masih kayak gitu ke saya. Nah, kurang lebih begitu loh Pak maknanya. Itu perkara yang halus Pak, tapi itu bagian dari tipu daya setan. Gimana tipu daya setan? Ketika kita dibisikkan sebuah ungkapan perasaan bahwasannya kita beribadah ini karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Padahal Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa ngaji, saya bisa dakwah di sini atas pertolongan Allah. Apa yang dibanggakan dari ibadah kita? Ketika kita menyadari ibadah ini karena ditolong Allah. Karena kalau Allah tidak menolong saya, hari Senin ini saya nggak bisa ngisi kajian, Pak. Mungkin saya kecelakaan di tol, mungkin saya sakit. Itulah Allah. Sebaliknya jenengan, jika tidak ditolong Allah, tidak mungkin bisa dihadir di majelis ini. Ini bentuk sebuah gambaran tauhid seorang mukmin. Tetapi ketika kita berstatement seperti tadi, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah ini, ini menggambarkan kesombongan, kebanggaan, perasaan keakuan yang seolah-olah Allah itu salah menetapkan takdir. Hati-hati Pak, orang ahli ibadah itu masih bisa dibelokkan. Beda dengan orang ahli ilmu. Maka kita perlu belajar ilmu-ilmu untuk menyelisihi setan. Wajib itu Pak. Contoh yang lainnya. Jangan kalau lihat misalkan anak sakit misalkan. Itu setan tuh kadang masuk Pak dalam pikiran kita. Biasanya kalau lihat anak sakit itu yang muncul dalam pikiran jenengan apa Pak? Nyalahkan anaknya, makanya sok kakek mangan es, ya, anak terus disalahkan itu, dicari kesalahannya, apalagi kadang-kadang nyalahkan ibunya, ya, padahal Bapak Ibu rahmatullah, anak kita sakit itu bisa jadi teguran kepada kita. Yang sebenarnya ketika kita dihadirkan ujian-ujian seperti itu, maka yang pertama kita ingat adalah bahwa sakit itu terjadi atas izin Allah. Itu dulu. Nah, setan itu selalu memutarbalikkan fakta, Pak. Jadi ketika ada hal-hal yang seperti itu, dia tidak mungkin menggiring pemikiran kita ke Allah dulu. Pasti langsung ke hal-hal yang menjadi sebab-sebabnya, bahkan yang bisa
disalahkan atau mengkambing hitamkan apa yang menjadi penyebab itu. Kita tuh terkadang perkara tauhid itu terakhir ketika mentok. Sudah notok, tidak temu solusi, baru iya, semua atas izin Allah. Ini sudah takdir. Jangan Pak, start itu, keyakinan tentang Allah itu di awal. Ketika kita berhadapan pada suatu masalah, anak sakit, langsung yang pertama adalah kita ingat Allah. Baik, bagaimana kira-kira cara pandang Allah ketika melihat hambanya, ketika diuji dia mengingat Allah, Pak? Ya pasti akan ridho dengan kita, sehingga setan tidak bisa mengganggu dengan pikiran-pikiran yang membuat kita itu akhirnya jauh daripada hubungan kita dengan Allah. Maka ada orang diuji anaknya sakit, dia semakin sholatnya semakin baik. Diuji anak sakit, dia bersedekah. Diuji anak sakit, dia semakin sayang sama anak. Diuji dengan sakit, dia introspeksi diri. Hartanya mungkin ada harta-harta yang kurang baik yang diberikan kepada anak istrinya. Inilah pentingnya kita itu selalu memahami setan itu selalu bermain dalam kehidupan kita. Termasuk sifat lalai adalah salah satu bentuk tipu daya setan. Pak, orang lupa itu wajar enggak? Tapi kalau sering lupa, Pak, no, Pak, pikun, ada yang konslet, Pak. Sholat sekali mungkin lupa, oke, ketinggalan jamnya atau lupa. Tapi kalau tiap hari sholat itu ketinggalan, Pak, ini bukan lupa, ini sudah masuk kategori lalai. Dan ini gambaran daripada tipu daya setan. Kita ini kan ngapunten, Pak, harus paham bahwa kelalaian kita terhadap Allah itu yang membuat setan itu menguasai diri kita. Bapak pernah dengar istilah orang ngelamun, ojo ngelamun, dilebuni setan. Pernah dengar nggak, Pak? Orang ngelamun itu pertanda apa sih, Pak? Kosong. Maka dalam hati ini tidak boleh ada yang kosong, Pak. Dalam pikiran kita nggak boleh ada yang kosong. Karena ketika kosong, maka ada sesuatu yang akan menempati. Permasalahannya yang harus kita bahas hari ini adalah, saya mau tanya, di hati jenengan dan saya ini, yang ada siapa? Allahkah, mobilkah, rumahkah, anak istrikah, atau apa? Semuanya. Sampai porsinya Allah sedikit sekali. Nah, kalau sudah porsi Allah di hati kita itu sedikit, alamat, Pak. Disitulah sebenarnya setan itu bermain. Pak, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setan bertengger pada hati manusia, membuat lalai berzikir kepada Allah. Baik, ini saya jadikan dasar, Pak. Jadi hati kita ini kalau sudah penuh dengan dunia, keduniawian, alamat, Pak, sebenarnya kedudukan itu sudah dikuasai oleh setan. Cirinya apa? Cirinya kita itu sudah malas ibadah, malas berbuat baik, malas berdakwah, malas hadir kajian, malas menolong orang. Dan kebaikan-kebaikan lain, mulai lalai, mulai sibuk dunia. Itu tanda, Pak, setan itu sudah mulai menguasai atau bertengger dalam hati kita. Jadi jangan sampai hati kita itu kosong.
Melamun itu membuat setan masuk. Makanya kemarin kita bahas kesurupan, gitu. Orang kesurupan tuh di otaknya dan di hatinya Allah apa bukan Allah, Pak? Kesurupan tuh pasti yang dipikirkan bukan Allah, Pak. Apa yang mungkin Pak jenengan pikir, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, terus kesurupan itu? Pasti orang-orang yang lalai. Lalainya bisa disebabkan musik, ya. Ting tong, ting tong, ting tong. Lalai itu masuklah itu makhluk ini. Itu Pak, permainan setan tuh begitu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tahu itu permainan kuno Pak? Apa itu? Jelangkung Pak. Ada yang pernah main jelangkung? Nah, saya pernah. Nah, pakai apa itu Pak? Nah, itu makhluk, ada makhluknya betul Pak? Ada ya? Yang manggil siapa? Yang manggil kita. Jadi setan tuh ada Pak, jin-jin tuh ada. Itu permainan masa dulu Pak, zaman kuno. Saya kecil sudah main jelangkungan Pak. Dan itu sekarang mungkin sudah jarang ya. Nah itu gambaran setan itu ada, jin-jin makhluk gaib itu ada. Dan bisa berinteraksi dengan manusia. Mau praktek Pak? Nauzubillah, jangan Pak. Itu dosa, nanti bisa menggeser kita pada kesirikan. Baik, alhamdulillah bahas setan ini tidak ada selesainya Pak. Tapi insya Allah minggu depan kita bahas lagi. Ya, kaitannya setan dalam perspektif penyakit ya. Minggu depan kita bahas penyakit. Kanker, asam lambung, asma, diabetes. Nah, kita bahas setannya di mana? Minggu depan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk hadir lagi di majelis ilmu ini. Baik, alhamdulillah saya akhiri dan terima kasih atas kehadiran para jamaah semua. Mudah-mudahan tercatat ya, kebaikan kita hari ini tercatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.